Ya, kita akan mencoba untuk mewawancarai dari tim apa Mas tadi? Kita Freelance apa ya? kita freelance ya, freelance. freelance aja Freelance. sih. Freelance. Kalau apa aja yang dikerjain, konten-kontennya ya mulai dari wedding itu kan dibagi. Sekarang kalau orang ngomongin wedding itu banyak, dalam artian banyak halnya ya. Pertama, kalau mau ngomongin foto, apakah itu foto aja, ya kan? Terus yang kedua adalah kalau kita ngomongin video, apakah itu cuma video doang? Terus yang ketiga, orang undangan aja digital, ya enggak? Undangan aja digital, maunya yang gerak. Woi gila, pokoknya undangannya kirim blast via WhatsApp, langsung pengennya yang gerak kayak gitu. Karena sekarang udah nggak orang datang satu-satu kirimin post kan, karena waktu kan. Terus yang ketiga, sekarang pengen juga di web, ya kan? Karena nanti ada masuk ke Google Map. Nah ini kan panjang nih kalau ngomongin wedding aja, itu tuh lebih rumit lagi. Dan itu kalau secara budgeting juga terbagi-bagi. Ya Gitu. kan, intinya juga dong kerjaan seorang orang web developer, ya kan? Sekarang bisa aja sih lebih mudah kalau cari paketan gitu ya. Jadi udah dapet bikin digital invitation yang disebut kayak gitu. Iya. Terus sekarang karena pandemi, model kayak abang ini ditampilin live. Lu bayangin dalam suatu wedding itu aja udah berapa orang, ya kan? Berapa budgetnya pun gila. Iya, Orang emang sekarang gitu. wedding aja taruhlah ya dibilang proyeknya mulai dari 8 sampai 15 juta, udah pasti udah aduh. Ya kan? Paling ujung-ujungnya ya maksudnya negonya pun ya apalagi saat pandemi kan. Tapi ini berimbang sih ya, maksudnya dalam artian ada kebutuhan para maksudnya pekerja yang emang cari kehidupannya dari dia fotografi, foto wedding atau ya WO lah, wedding organizer. Ya karena mereka juga harus banting budget juga, ya kan kayak gitu. Ya itu belum perkenalan siapa satu persatu anggotanya gitu. Kayak maba ya. Enggak, kan kita ada tim gitu loh ya. Arif, Iya, Arif, halo. Apa namanya? Arif, Iya. ini dia fotografer juga. Terus ya pokoknya kehidupannya sekarang setelah lulus ya. S1 di mana Mas? Di UMJ bareng sama satu kamu. Iya, kita Oh, sama gitu. mater di Sudah. Muhammadiyah Jakarta. Oh ya itu yang di luar, kenapa di luar sendirian kok? Masuk Iya, aja ini nggak apa-apa. Takut nggak muat. Masa? Sini. Asisten aja sih. Mas siapa ya? Masuk kan. Ini Bang Kita Tabrani. lagi diinterogasi nih. Namanya Tabrani sama Tabrani. dia di itu. Kebetulan kalau kita Biasanya ya, Mas. di bagian apa biasanya? Enggak. sama fotografer juga. ya, pengambilan Iya, fotografer. fotografer. Besok kita kebetulan ada acaranya di Kebumen. Nah, Yes. ya aku yang sebagai koordinatornya. Kalau saya lebih ke video. Jadi ini berdua akan motret. Ya mungkin nanti kalau teknis ya lihat di sana aja lah kalau pengen coba explore. Ya semampu kita juga sih dengan gaya kita, karena gaya tiap orang kan beda-beda. Terus alatnya juga beda, kita alatnya juga alat seadanya. Biasanya pakai kamera apa Mas? Kamera sekarang kalau yang dipunya sih ada Apa? Canon, ada Sony, ini Nikon. Nikon. Kameranya lagi diumpetin. Ada mungkin yang lebih bagus lagi itu ya, jadi diumpetin takut rusak gitu. Kebetulan sebenarnya sih kalau nggak mikir mau punya alat apa sih ya, pada intinya sih selama kita punya momennya bagus, cahayanya bagus, terus ya pokoknya kita harus ready aja. Kalau masalah alat sih ya kita menyesuaikan lah, ya kan? Kalau kata orang-orang para senior fotografer kan bukan man behind the gun. Jadi kalau orangnya ya bisa atau kreatif ya mau alat murah juga asik aja sih. Gitu ya, tergantung kita ending pengahayannya gitu ya. Iya. Itu aja sekarang konten kreator yang ada di IG yang followersnya jutaan kali ya. Nggak semuanya pakai kamera besar kok, semuanya pakai handphone. Iya,
handphone tapi S21. Bisa. Itu ya. Kayak gua Xiaomi Redmi 3. Yang udah Xiaomi Redmi 3. Itu pernah pengalaman yang sulit gitu di pengambilan gambar di mana Mas? Pernah di mana Mas? Kayak apa namanya kan kalau pengambilan di gunung atau apa kan cahayanya kadang kurang Mas. Itu kan. Itu susahnya di mana? Bagian gimananya gitu maksudnya? Ya makanya kalau apa ya? Ini lagi kebetulan nih udah dites semua ya antigen jadi Alhamdulillah. Ya insyaallah. Iya ya. udah pada vaksin yang jelas. Iya alhamdulillah. Sekarang nggak dibutuhin sertifikat fotografer, butuhin sertifikat vaksin. Iya Mas. Iya emang itu. Kalau anak gunung belajar manajemen perjalanan, itu adalah kunci. Iya. Itu adalah kunci. Sekarang percuma alat bagus tapi kita di jalanan lagi kena badai. Iya benar gitu Ya kan? Nah, berarti iya, tapi sekarang kan dunia berkembang di mana kalaupun badai, kehujanan ada bisa pakai GoPro. Ya kan? Alatnya bisa GoPro. GoPro kan udah anti air. Tapi mungkin kualitas audionya berkurang karena kan dia kan pakai case house ya, pakai casing. Yang jelas pasti audionya lemah banget. Ya untuk apa kalau badai atau hujan ya pakai GoPro ya paling ini banget ya. Kecuali kameranya udah dipakein casing yang buat anti air. Iya. Tapi kembali ke manajemen sih kalau emang apa kalau kita main di alam, kalau main di alam tuh kayak taruhlah kayak syutingnya 5 cm. Dia itu kan ngedrop logistik aja untuk orang makan itu kan pakai helikopter. Iya. Kayak drone. Iya, bukan pakai drone maksudnya ke ini ya kan mulai dari sampai di puncak juga pakai helikopter kan 5 cm. Gimana bisa kelihatan lu butuh berapa biayanya? Ya enggak? Iya. Kalau kayak film-film pendek sih kan suka bikin film pendek. Iya, Kalau film bikin ya harus bersyukur ya. Lagi pandemi kuliah di rumah bisa sambil bikin film pendek. Iya itu. Dulu pernah dicengin sama ya temen di studio di kantor. Dia bilang, "Masa anak sekarang males ya?" katanya. Loh, kok gitu? Iya, coba. Orang aja followersnya banyak gara-gara kontennya unboxing nasi padang. Iya. Pernah lihat nggak? Lihat di YouTube, cari deh. Ada di YouTube unboxing nasi padang. Viewersnya gila. Viewersnya ada lah gitu. Iya. Tapi itu kan konten, suatu konten. Dia nggak mikirin mau pakai kamera apa, mau pakai apa. Tapi yang penting adalah apa ya? Prinsip entertainment gitu. Orang kan kadang-kadang basi juga kalau harus apa namanya, wih ini kreatif loh, maksudnya mikirnya terlalu berat. Ya di rumah aja bisa jadi konten kok. Ibu masak kan. Ya kan yang konten-konten artis kan itu kebanyakan kehidupan pribadinya dia. Nia Ramadhani ngapain? Iya, biasanya. Padahal Ini dong dia- ditanya ini. Iya. Kalau ini tentang materi apa? Mana yang materi? Takutnya kayak di kampus ya. Apa kalau dosen kan apa saya nanya balik. Aduh. Kacau. Apa saya nanya balik ya? Iya ini ditanya nih. Iya, coba Mas. Biasanya kalau pemotretan kayak prewedding dan lain sebagainya itu kan harus konsepnya pengambilan dari alam angle lah. Maksudnya angle itu loh. Caranya itu mencari angle itu yang baik itu pengalamannya gimana caranya gitu. Jauh ya. Iya. Jangan, besok aja. Besok aja. Susah. Oke, kalau gua kan emang fokus di wedding. Heeh. Sebenarnya belum lama sih, emang masih sekarang juga masih ngeraba-ngeraba, masih banyak belajar. Karena kalau di fotografi atau ya belajar yang semuanya lah, semakin kita banyak belajar semakin bodoh kita gitu. Bahwasanya kita masih banyak Kekurangan gitu kekurangan gitu. Kalau untuk di wedding, kalau saya sendiri baru 1 tahun sebenarnya, baru 1 tahun. Iya. Sejak pandemi awalnya nyoba-nyoba, kejeblos beneran, udah sekalian lah. ya. Padahal jurusannya beda ya Mas. Padahal jurusannya jauh. Jurusan apa Mas aslinya Mas? Jurusannya ilmu politik. Oh, ilmu politik. Aduh. Ilmu politik. Ya bisa diterapin itu Mas. Diterapin maksudnya dalam politik pengambilan uang. Ya Mas, kalau kayak gini Mas, jangan kayak gitu Mas. Ilmu politik ini
dipakai. Gitu ya. Kalau dulu emang dari kuliah emang sebenarnya pengen punya kamera gitu, pengen Iya. punya kamera, terus ngikut-ngikut apa namanya, kayak jurnalis juga pernah ikut. Oh, iya, iya. Jadi pas di rumah punya kamera, ya kan lagi pandemi, mau nyari kerja juga susah, banyak yang di PHK. Saya Iya, mikir benar. kenapa nggak dimanfaatin aja nih kamera gitu kan. Jadi dia mutusin buat buka foto wedding ya, awalnya dari temen-temen, dari harga yang saya gratisin dulu karena orang itu sekarang Promosi udah tahu lah. di medsos itu udah tahu, udah bisa menilai gambar Iya. yang mana yang bagus gitu kan. Awalnya teman-teman saya gratisin, kita punya portofolio sendiri. Iya. Kalau untuk pengambilan foto pada wedding itu Iya. kan kita setiap job yang berbeda-beda tempat, beda-beda orang juga, beda-beda karakter. Nggak semua orang pose wedding Cocok itu gitu ya. apa namanya, gampang kita posein. Kadang ada orang yang kaku banget gitu, kemudian ada yang ceweknya nggak suka foto, cowoknya suka foto. Nah itu kita nemuin hampir Kalau ini suka banget mas. Ini. tiap tiap orang beda-beda gitu. Kita nemuin orang baru. Cuman memang kalau saya sendiri ya karena emang seneng gitu, ngejalaninnya seneng, terus juga emang bagian dari hobi juga gitu. Jadi ngejalaninnya tuh Pola. enak gitu. Pola dari politik masuk kayak gitu ya. Terus ya kalau di wedding kan kita udah berbicaranya kualitas sama ya dunia komersil lah gitu kan. Iya. Biaya berbicara budgeting juga segala macam. Cuman memang apa namanya, kita harus punya ciri khas foto diri sendiri gitu. Karena Benar. Iya. sekarang ya tukang fotonya udah, fotografer udah banyak banget gitu kan. Kemudian orang-orang rata-rata fotografer kan semua udah masuk di WO, di bareng-bareng tukang make up segala macem. Karena kalau kita punya karakter foto sendiri, saya yakin orang juga udah bisa menilai sendiri sih dari sosmed. Gitu ya. Ya. Lagi mau Ya, ditanya. nama Instagramnya apa gitu. Ya. IG, kalau IG saya pakai app Sevrian, Z. Sevrian, yang internasional. Sevrian, Internasional. Septrian. Anspat Nur Hidayatullah. Terus kalau fotografernya Arahma Potret, Arahma underscore. Ya itu semuanya kalau mau itu ke IG-nya itu coba di kontak aja nggak apa-apa bang. Yang mau nikah booking. Tenang aja masih promo. Bisa. Masih promo. Mama tapi Sabtu Minggu. Nah kalau Bang Aib dia udah mencakup semuanya, dia foto, Oh, gitu video. ya. Oh, berarti- alam Besok bebas. gratis ya mas. Cuma alam bebas. Besok gratis ya mas. Astral Projection. Astagfirullah Jackson. Kalau makanya tadi kalau ngomongin dalam satu ngomongin wedding aja ya, Ya. itu kan suatu kalau orang WO tuh aku udah nyiapin, udah berpikirnya udah apa mulai dari manajemen segala macam. Prinsip sih manajemen sih kalau apa namanya mau ngapa-ngapain pun prinsip manajemen, karena kayak kita mau foto aja, gue udah koordinasi sama dia, udah booking nih, udah 3 bulan lalu booking, gue ikut ya, bantuin gue, tolongin gitu kan. Iya, padahal dia nanya, gue dibayar berapa bang? Dia nggak tahu. Iya, kalau gue bilang 200.000 dia gue diomelin. Ini juga, jadi ya maksudnya awalnya prinsipnya manajemen sih, karena nggak mungkin kan kalau misalkan taruhlah mau ibu saudara atau buat jatuhnya kita kerja profesional, kerja profesional. Dalam artian pas kita lagi ngetek prewednya pun kita juga nggak mungkin cuma pakai HP dong, ya kan? Iya. Cekrek udah nih gitu kan, karena banyak yang dilupain sama, kalau menurut gua banyak yang dilupain sama orang. Nggak, fotografi itu adalah biasanya konsepnya tuh sampai cetak, ya enggak. Jadi kalau misalkan hasil kualitas yang dilihat di medsos ini sama cetak tuh Berbeda. enggak. Kalau dia apa namanya, kalau dia cuman just foto terus terlalu banyak editing dicetak tuh jadi pastinya aneh. Oh, Iya. iya, Makanya kalau pengen belajar foto tuh jangan cuman di save di handphone, di posting, tapi coba dicetak.
itu ada rasa tersendiri lah. Iya. Ya kan kalau misalkan di wedding kalau cuma di post di medsos sama kita dicetak tuh dilihatnya beda, udah dipegang begini. Udah gitu detailnya aja kalau dicetak itu beda. Itu sih. Terus udah gitu rasa penghargaan sih. Kadang-kadang mungkin ada yang seneng fotonya dipasang di medsos untuk dapat followers, tapi ada juga yang kayak gue pengen foto yang gue bikin buat dia tuh dipajang, itu tuh everlast, bisa 20 sampai 30 tahun kepajang. Ya kan? Jadi kalau saver motret wedding dipajang pas main ke rumah misalkan temennya lah, proyekan temennya. Iya. Istrinya banyak loh paling. Kalau dicetak itu tuh walaupun pala cuma satu yang kepilih ya, tapi rasanya tuh beda. Wah ini hasil gua nih gitu. Iya, benar-benar. Iya orang ngetik sendiri. Iya, seenggaknya pertama hasil diri sendiri, terus yang kedua adalah momentum ya, menciptakan momentum kan itu kan ya apa ya? Kadang-kadang apa ya, right man in the right place juga kayak gitu. Terus yang tantangannya kalau untuk motret wedding itu pertama posing, terus yang ketiga nggak semua ya posing kan dalam ya maksudnya pada di yang ini ya obrolan diskusi aja, nggak usah kayak materi fotografi di posing, karena kalau orang wedding itu dia biasanya bukan biasa difoto, kaku gitu loh. Iya. Pengennya dia karena udah capek, pengennya langsung pengen udah ya gitu ya. Padahal kalau buat kita aduh stok gua kurang nih. Kayak gitu, pose kita harus rajin sih. Terus yang ketiga, nggak semua orang wedding itu cakep-cakep. Ah, benar. Ngerti gak? Ya maksudnya cakep-cakep dalam artian kalau secara body, secara face look itu dia memang beautiful lah gitu. Kan semuanya semua orang beda-beda. Dapat yang mungkin dia agak ya maaf ya maksudnya agak badannya besar gitu kan, kita kan harus ngatur tuh. Dia pengennya kelihatan kurus ya, masa miring semua kan nggak mungkin. Jadi yang dikalahin biasanya sih kita ngelupain dulu bentuk badan atau bentuk wajahnya. Kita yang penting adalah gimana dia kelihatan bahagia, entah senyum, entah itu pegangan tangan, entah itu ya maksudnya yang pada intinya ya dia seneng gitu. Kadang kan ada yang wah ini kelihatan gemuk nggak gitu kan. Ini kan bukan foto lagi wisata di Candi Borobudur ya kan. Kayak gitu tuh. Terus kalau Mas siapa namanya tadi tuh Pak? Itu Dia sering motret-motret ini ya, konser. oh, konser tentang konser. Dari bel. Tahu no stress nggak? No stress. Ya ini anggotanya nih. Unsur anggotanya. Klub. Dulu pernah ikut komunitas fotografi apa? Alam bebas, warna apa sih? Ngamat burung, capung. Oh gitu. Burung, capung, konser seringnya sih. Berarti ya kalau itu biasanya pengambilan gambar nggak cuma satu ya, karena apa pengamatin gitu kan, kadang-kadang dicari momen yang paling terbaik apa gimana? Sebenarnya lebih gampang moto-moto burung hewan atau kupu-kupu capung daripada moto manusia, susah diatur ya soalnya. Kalau hewan burung terus tinggal bisa tunggu cari momen yang pas juga udah buat hasilan bagus. Langsung diedit gitu ya. Sekarang lagi momennya bagus ya bagus, sekarang jelek-jelek. Oh, kalau pengambilan video itu kayak capung apa pengamat gitu sih gimana itu Mas? Biasanya kita pagi sama sore paling bagus ngambilnya waktunya waktu. Terus jangan lupa buat report biasa itu. Iya. Buat report dan satelit itu wajib. Panjang. Udah pernah perahu? Belum. Main-main lah. Waktu perahu nih dia ngambil video waktu perahu. Oh. Dia nih Kalau Facebook. Kalau- di channel YouTube, maksudnya banyak bikin video YouTube, tapi gua bukan tipe orang yang suka post di YouTube sih, kebanyakan di IG ya. Ini audionya masih punya orang, maksudnya masih sampling aja. Mas soundtracknya nggak ada copyright kan? Aslinya sih punya orang ya.